Amin. Ibu sekalian, di malam hari ini kita diberi kesempatan bisa mendengarkan seminar kebenaran. Kiranya lewat seminar kebenaran ini kita bisa bersama-sama berlatih bersandar Tuhan. Amin. Menjelang kedatangan Tuhan kembali. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sebelum kita memulai seminar kita malam hari ini, saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita sama-sama berdoa untuk memulai seminar kita malam hari ini. Amin. Amin. Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Amin. Tuhan kami bersyukur kepadamu. Ya. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Ya. Tuhan, Dikau boleh memimpin kami. Amin. Oh Tuhan Yesus, pimpinanmu Tuhan senantiasa Amin. membawa damai sejahtera bagi kami. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan. terima kasih untuk malam ini Tuhan. Amin. Begitu banyak saudara-saudari dan juga orang tua dari remaja, Ya. oh yang menghadiri seminar malam hari ini. Amin. Mohon Tuhan berbicaralah di atas diri kami malam ini. Amin. Oh jadikan kami adalah bejana yang terbuka padamu. Amin. Tuhan Yesus, sungguh dapatkanlah kami malam ini Tuhan. Amin. Kembali kami datang kepada Tuhan, Amin. mempersembahkan diri dan waktu kami bagi Tuhan malam ini. Amin. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur kepadamu. Amin. Tuhan Yesus, oh kami cinta padamu. Amin. Oh di dalam namamu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Malam hari ini kita berkumpul di sini bukanlah suatu kebetulan. Kita berkumpul malam hari ini tak lain karena Tuhan membelas kasihani kita. Amin. Sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini bukan hanya untuk menghadiri seminar yang diadakan oleh gereja di Cimahi. Tapi malam hari ini Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kalau kita melihat di kiri kanan kita, mungkin ada orang yang baru pertama kali kita temui di tempat ini. Ini semua bukan kebetulan. Ini adalah pengaturan Tuhan. Amin. Yang membawa Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian bisa mendapatkan berkat Tuhan malam ini di tempat ini. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, mari sebelum kita memulai seminar kita malam hari ini, saya ajak Bapak Ibu untuk kita sama-sama memuji Tuhan. Kita berkidung dari kidung nomor 287 yang berjudul Damba Bersekutu dengan Tuhan. Amin. Amen. Oh, aku milikmu. Aku milikmu, inilah sabdamu, tak berukur kasihmu. Imanku ingin terus membunuh, lebih akrab denganmu. Mari dekat, mari mengasihi hingga sisi kamu. Mari dekat, mari mengasihi hingga nikmat hadirmu. Aku milikmu, inilah sabdamu, tak terukur kasihmu. Imanku ingin terus menghubung, lebih akrab denganmu. Mari dekat, mari mengasihi hingga sisi kamu. Mari dekat, mari mengasihi hingga nikmat hadirmu. Sadar kurniamu, sisihkan aku, layanimu melulu. Biar ku teguh pandang wajahmu, aku lenyap dalammu.
tarik dekat, mari pengasih hingga sisi kamu. Tarik dekat, mari pengasih hingga nikmat hadirmu. Walau sejenak riang membumbung bila duduk depanmu. Depan kakimu, pandang wajahmu, mesra akrab kawan. Tarik dekat, mari pengasih hingga sisi kamu. Tarik dekat, mari pengasih hingga nikmat hadirmu. Dalam kasihmu, di luar pahamku, kecuali kelak di sana. Tunggu riangmu tidak tergayung, kecuali ngasuh depanmu. Tarik dekat, mari pengasih hingga sisi kamu. Tarik dekat, mari pengasih hingga nikmat hadirmu. Bapak Ibu, kalau kita melihat ya, di dalam kidung ini, kita melihat bahwa situasi dunia hari ini, Bapak Ibu, membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Maka dari itu kita perlu, Bapak Ibu dan saya juga menyadari betapa pentingnya memiliki persekutuan yang mesra dengan Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan Yesus menarik kita semakin dekat kepadanya. Amin. Di bait kedua tadi dikatakan, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, sandar kurniamu, sisihkan aku, layanimu melulu. Amin. Artinya apa Bapak Ibu saudara-saudari sekalian? Kita perlu berlatih bersandar Tuhan. Amin. Kita seringkali gagal. Kita seringkali dikalahkan oleh si musuh. Tetapi di dalam kidung di bait 2 dikatakan sandar kurnia Tuhan. Amin. Baru dikatakan apa? Kita pasti akan mendapatkan kasih kurnia. Amin. Sehingga kita disisihkan bagi Tuhan. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Mari kita nyanyikan sekali lagi bait 2, 3 sambil berdiri. Saya undang Amen. Bapak Ibu, kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan sekali lagi. Amin. Sandar kurniamu, sisihkan aku, layanimu melulu. Biar aku pandang wajahmu, mampu lenyap dalammu. Tarik dekat, mari pengasih hingga sisi kamu. tarik dekat, mari pengasih hingga nikmat Bait 3. Walau sejenak riang membumbung bila duduk depanmu. depan kakimu, Depan kakimu, pandang wajahmu, mesra akrab kawan. tarik dekat, mari pengasih hingga sisi kamu. tarik dekat, mari pengasih hingga nikmat bait 4. Dalam kasihmu, di luar pahamku, Kecuali kelak di sana. Untuk riangmu tidak tergayung, kecuali ngasuh depanmu. Tarik dekat, mari pengasih hingga sisi kamu. Tarik dekat, mari pengasih hingga nikmat. mari pengasih. Tarik dekat, mari pengasih hingga sisi kamu. Tarik dekat, mari pengasih hingga nikmat hadir.
Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudari, lewat kidung tadi, kiranya kita semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Kiranya kita semakin bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Amin. Saudara-saudari, di kidung selanjutnya pun sama, saudara. Ya. Lewat kidung selanjutnya pun kita perlu semakin damba mencintai Tuhan. Amin. Dikatakan di Matius 22 ayat 37 dikatakan, Ya. kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, Amin. dengan segenap jiwamu, Amin. dan dengan segenap akal budimu. Nah, Kiranya sesuai lewat kidung selanjutnya, kita bisa semakin damba mencintai Tuhan. amin. Amen. Aku makin mesra cinta Tuhanku, Hati makin Ya. Iman makin penuh. makin penuh. Ya. ingatkan ridhamu, aku terharu dalam asuhanmu, ku makin patuh. Mohon Tuhan. Mohon Tuhan tiap hari beri tenaga jagaku, biar ku di jalan sempit memuaskan Biar ku hatimu, makin menang. biar ku makin menang padamu setia. Dalam tangan Tuhan makin berguna, sabar dalam kita, sesali dosa, makin jerih lelah, bersandar Tuhan. Mohon Tuhan tiap hari beri tenaga jagaku, biar ku di jalan sempit memuaskan hatimu, Biar ku makin matang. biar ku makin Pandang wajahmu. pandang wajahmu, Dambakan datangmu. akan datang Nikmat hadirmu. Makin suka rendah. makin suka Remehkan pangkat. remehkan pangkat, Makin sering berkorban seperti Tuhan. seperti Tuhan. Amen. Mohon tiap hari beri tenaga jagaku, biar ku di jalan Mari kita nyanyikan bait 3 bersama-sama sambil bangkit berdiri. memuaskan hatimu. Bait 3. Biar ku makin matang pandang wajahmu, dambakan datangmu, nikmat hadirmu, Makin suka. makin suka rendah, remehkan pangkat, makin sering berkorban seperti Tuhan. Mohon Tuhan tiap hari beri tenaga jagaku, biar ku di jalan sempit memuaskan hatimu. Ya Tuhan Yesus, Tuhan. kiranya kami setiap hari Ya Tuhan. semakin mesra, semakin cinta padamu. Amin. Ampuni kami, seringkali kami Tuhan tidak dambakan dirimu. Ya. Seringkali kami dambakan yang lain. Ya Tuhan. Tuhan, tapi lewat kidung ini kami belajar. Ya. Kami perlu semakin dambakan dirimu. Amin. Tuhan, kami mau belajar semakin setia kepadamu. Amin.
Oh, kami mau berguna di mata-Mu Tuhan. Benar Tuhan. Kami mau berjeri lelah bersandar diri-Mu. Amin. Tuhan, kiranya kelak kedatangan-Mu kembali, Ya, kami semakin menjadi matang. ya, Oleh karena itu Tuhan, Kau tolong kami Tuhan. ya Tuhan. Oh, beri tenaga jaga kami, Beri tenaga. sehingga di jalan sempit ini Tuhan, Ya, betul. kami dapat memuaskan hati-Mu. Amin. Bapak Ibu remaja pemuda sekalian, mari kita nyanyikan kidung ini bait 1 dan 3-nya saja. Kita bisa nyanyikan kidung ini lebih sungguh-sungguh lagi. Amin. Oh, biar ku makin mesra cinta Tuhan. Biar ku makin mesra cinta Tuhanku, hati makin gairah, iman makin penuh, ingatkan deritamu, aku terharu dalam asuhanmu, ku makin patuh. Mohon Tuhan tiap hari Beri tenaga jaga. tenaga jaga, Oh, biar ku di jalan biar sempit, ku di jalan memuaskan hati. Bait 3, biar ku makin matang. biar ku makin matang, pandang wajahmu, dambakan datangmu, nikmat hadirmu, makin suka rendah, remehan pangkat, makin sering berkorban seperti Tuhan. Mohon Tuhan tiap hari beri tenaga jagaku, biar ku di jalan sempit. Sekali lagi, kami sungguh-sungguh mohon Tuhan tiap hari. Mohon Tuhan tiap hari beri tenaga jagaku, biar ku di jalan sempit memuaskan hatimu. Amin. Silahkan duduk, Bapak Ibu remaja pemuda sekalian. Ya, Kiranya lewat kidung ini kita belajar semakin damba akan Tuhan. amin. Kiranya di kur ini juga bisa menjadi doa kita. Ya, Kiranya Tuhan menjaga kita, Tuhan memberi kekuatan kepada kita. amin. Karena tanpa Tuhan kita tidak mampu. Ya, Saudara-saudari, untuk melanjutkan ke acara selanjutnya, untuk yang remaja bisa segera turun ke lantai dasar. Untuk yang pemuda dan orang tua bisa tetap berada di ruangan ini. Untuk yang remaja bisa dipersilakan sekarang untuk turun ke lantai dasar. Amin. untuk Bapak Ibu supaya pandangannya lebih jelas bisa mengisi bangku yang di depan. Ya, agar nanti pandangan ke depan juga bisa lebih jelas, ya. Jadi tidak ada yang duduk di belakang, diusahakan, ya. Diisi tolong bangku paling depannya. Ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, terima kasih. Selanjutnya saya undang pembicara Saudara Diki untuk memulai seminar kita malam hari ini. Waktu dan tempat dipersilahkan. Amin. Mari kita berdoa, saudara-saudari.
Kita panggil nama Tuhan, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan, kami cinta padamu. Tuhan, kami perlu dirimu. Oh, malam hari ini Tuhan segarkan iman kami. Kami sungguh perlu dirimu. Berkati kami semua oleh firman-Mu yang hidup. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, saudara-saudari. Jadi malam hari ini kita mengadakan seminar penyegaran iman. Bukan untuk pengetahuan, tetapi untuk mendapatkan kesegaran iman. Sehingga kita pulang dari sini, ya kita bisa bersandar Tuhan. Satu-satunya tempat teraman, sandar Tuhan. Judulnya sangat sederhana ya. Berlatih sandar Tuhan. Tetapi saya merasakan ada peperangan yang luar biasa di balik judul ini. Kita harus sungguh-sungguh berdoa, Tuhan latih kami bersandar Tuhan. Sungguh-sungguh. Sebetulnya ya, sifat manusia yang jatuh itu tidak bisa sandar Tuhan. Tidak bisa. Perlu kasih karunia agar kita bisa bersandar kepada Tuhan. Ya. Ini adalah salah satu kehidupan yang paling unggul di muka bumi ini. Jikalau orang Kristen bisa bersandar Tuhan, maka itu adalah orang Kristen yang unggul. Amin, saudara-saudari, semoga Tuhan memberkati kita. Kita baca judulnya bersama-sama, berlatih sandar Tuhan menjelang kedatangan Tuhan. Ya, di sini dikatakan waktu tengah malam. Ya, waktu tengah malam di sini suatu kondisi dunia yang paling gelap. Semakin hari dunia ini semakin gelap. Dan ketika saatnya yang paling gelap, waktu tengah malam, terdengarlah orang berseru, mempelai datang. Ya. Ketika mempelai ini datang, apakah kita menyambut dia dengan antusias atau ketakutan? Ya, di sini dikatakan, ya jadi sandar Tuhan di sini adalah seperti seorang istri bersandar pada suaminya, karena kedatangan Tuhan adalah seperti mempelai. Ya, kedatangan Tuhan itu adalah kedatangan mempelai, dan kita walaupun laki-laki, kita adalah mempelai perempuannya. Kristus adalah mempelai laki-laki itu. Jadi bersandar Tuhan adalah bersandar kepada suami kita. Seperti itu sikapnya ya. Entah kita laki-laki, entah kita perempuan, sikap kita adalah Kristus sandaranku. Dia suami kita. Kelak datang menjemput mempelai perempuan. Tetapi ketika saat ini, apakah kita mengasihi dunia? Saudara-saudari, mengasihi dunia ini sesuatu kejahatan yang serius, seperti
suami yang menemukan istrinya mengasihi laki-laki lain. Oleh karena itu dikatakan apa? Barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh. Luar biasa. Saudara-saudari, di sini tidak dikatakan barang siapa yang menjadi sahabat dosa, bukan. Di sini dikatakan siapa yang hendak menjadi sahabat dunia ini, dia menjadikan dirinya sebagai musuh Allah. Betapa seriusnya kejahatan mengasihi dunia. Jadi mengasihi dunia ini berlawanan dengan bersandar kepada Tuhan. Ya. Dunia ini langsung berlawanan dengan Tuhan. Bukan dosa, tapi dunia. Nah, inilah malam hari ini saya mau mengajak kita memeriksa dunia ini apa maksudnya. Malam hari ini kita tidak sedang berbicara tentang dosa, bukan. Kita sedang berbicara tentang dunia bisa membuat kita menjadikan diri kita sebagai musuh Allah. Ya, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Nah, saudara-saudari, apa perbedaan dosa dan dunia? Ada ayatnya ya di bawah, berbahagialah orang yang murni. Murni itu artinya hanya ada satu macam unsur, murni. Seperti pakaian itu hanya warna putih, ya. Nah, perbedaan dosa dan dunia, dosa itu kotor. Ya, seperti baju itu kena lumpur, jelek, kasar. Itu mencemari baju yang putih. Di kitab Wahyu, pemenang itu mengenakan kain lenan putih. Dosa mencemari kemurnian, kotor, jelek. Tetapi dunia itu indah, ya. Seperti baju ini ya, bunga-bunga indah ya. Kalau saudari kan senang pakai baju yang seperti ini, ya, modis. Coba bandingkan dengan baju yang kotor itu. Tetapi sama, entah itu dosa jahat, entah itu dunia mencemari. Tetapi dunia lebih serius. Barang siapa menjadi sahabat dunia, tidak dikatakan sahabat dosa. Sahabat dunia menjadi dirinya menjadi musuh Allah. Kenapa dunia ini begitu halus, indah, bagus, tidak bertentangan dengan moralitas. Ya. Nah, coba kita lihat ini contohnya. Saudara-saudari. Ada seorang pemabuk di sini ya. Begitu buruk ya. Begitu kotor ya. Begitu tidak bermoral. Dicela. Dia adalah orang yang mengasihi dosa. Ya. Tetapi ada orang yang mengasihi dunia baik. Tapi dua-duanya sama. Dua-duanya menjauh dari Allah. Hanya yang satu itu tidak kelihatan salah, tetapi yang satu jelas menurut moralitas juga dicela. Inilah bahayanya dunia. Dunia itu baik, halus, tetapi orang yang mengasihi dunia, ya ini hanya ilustrasi, bahkan berarti kalau orang pakai jas, bawa koper gini mengasihi dunia ya.
Bukan ya. Ini hanya ilustrasi. Maksudnya adalah ketika orang sedang bertekun di suatu hal, entah itu bisnis, entah itu kesenian, entah itu pendidikan, hal-hal yang baik yang tidak melanggar hukum, tetapi dia direbut olehnya, sama prinsipnya dengan orang yang pemabuk ini, dia menjauh dari Allah. Tapi bedanya apa? Yang satu dicela, yang satu dipuji. Jadi lebih halus sifatnya ya. Tidak semua bisnismen mengasihi dunia. Tidak semua orang-orang yang berkecimpung sebagai sekuler ya, di dunia sekuler mengasihi dunia, tidak semua. Ini hanya ilustrasi ya. Supaya ada gambaran perbedaan apa? Perbedaan dosa dan dunia. Kita lihat ya. Apa maksud dunia? Ada 3 pengertian kata dunia di dalam Alkitab. Ketiga-tiganya menggunakan kata dunia, tetapi yang pertama ada kata dunia yang mengacu kepada alam semesta. Ya. Contohnya ayat ini, banyak sih ayatnya ya. Tuhan Yesus berdoa agar Tuhan tidak mengambil mereka dari dunia, itu maksudnya bumi ini ya. Tetapi melindungi murid-muridnya di bumi. Itu pengertian kata dunia yang pertama. Yang kedua itu adalah manusia yang jatuh. Ini pun juga disebut dunia. Ya, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya, ini bukan dunia yang sedang kita mau bicarakan hari ini. Yang tadi juga bukan, tadi adalah bumi. Bumi itu tidak ada masalah dengan bumi, ya. Tuhan tempatkan kita di bumi untuk menjadi saksi-saksinya. Lalu ada orang-orang yang berdosa, Tuhan mengasihi juga mereka, disebut lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ini adalah manusia yang jatuh. Yang sedang kita mau bicarakan hari ini adalah dunia buatan iblis. Kenapa saya katakan dunia buatan iblis? Karena barang siapa mengasihi dunia ini, dia menjadikan dirinya sebagai musuh Allah. Artinya dunia ini buatan musuh Allah. Ini yang mau kita bahas hari ini. Ya. Dunia buatan iblis. Nah, kita akan melihat dari kitab pertama dalam Alkitab, karena menurut pelajaran hayat kitab Kejadian dikatakan bahwa seluruh kebenaran dalam Alkitab ditaburkan sebagai benih-benih dalam kitab Kejadian, ya. Terutama dalam pasal yang pertama. Jadi seluruh kebenaran mulai dari seluruh Alkitab sampai kitab Wahyu itu benihnya ada di kitab Kejadian. Nah, kita mau melihat dunia awal mulanya itu seperti apa, ya, sehingga kita bisa mengenal sifatnya dan kita bisa mengerti cara kerjanya. Karena banyak orang yang sekarang sedang terjerat oleh dunia nggak menyadari gitu. Tetapi kalau terjerat oleh dosa, oh sadar ya, bersalah, tetapi terjerat oleh dunia enggak merasakannya. Padahal dia direbut dari Allah. Nah, bebannya adalah supaya kita sandar Allah gitu. Karena sandar kepada Allah itu berlawanan dengan mengasihi dunia atau terjerat oleh dunia. Jadi dalam kitab Kejadian kita bisa melihat awal mula terbentuknya sistem dunia buatan musuh Allah yang merampas manusia dari Allah. Di sini dikatakan dunia buatan musuh Allah ini belum ada ketika manusia diciptakan. Tetapi dunia ini terbentuk setelah Kain
meninggalkan Allah. Ya. Di sini ayatnya dikatakan lalu, ingat ini kitab Kejadian, ada benih-benih kebenaran di sini. Ya. Lalu Kain pergi dari hadirat Tuhan. Kain pergi, Kain meninggalkan Tuhan. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, Tuhan bertanya, di mana engkau? Apakah kau makan buah yang kularang itu? Manusia saat itu Adam mengakui. Adam dan Hawa mengaku, iya, saya diperdaya oleh iblis, maka aku makan. Dia mengaku dosa. Ya. Sehingga Tuhan mengampuni dengan mengenakan jubah kulit binatang. Tetapi Kain ketika ditanya di mana adikmu? Ya. Kain berkata, aku tidak tahu. Apakah aku pengasuh adikku? Ya. Dia tidak mengakui dosanya. Akibatnya, ya, Kain pergi dari hadirat Allah. Kemudian Kain apa? Mendirikan suatu kota. Nah, kota yang didirikan oleh Kain, nanti kita akan periksa, ini adalah gambaran dari dunia buatan iblis. Kain pergi meninggalkan Allah, membangun satu kota tanpa Allah. Karena Kain pergi meninggalkan hadirat Allah. Ya, hadirat Allah di sini, ya, apakah hadirat Allah di sini? Karena Kain pergi, maka dia mendirikan suatu kota yang dimaksud oleh dunia buatan iblis ini. Ya. Kenapa Kain bisa pergi dari hadirat Tuhan? Pergi dari hadirat Allah adalah apa? Hubungan yang rusak dengan Allah. Saudara-saudari, apakah hubungan kita dengan Allah baik-baik saja? Jikalau hubungan kita dengan Allah tidak baik-baik saja, ketika kita bangun pagi, Tuhan memanggil, di manakah engkau? Gitu kan? Tetapi kita mengeraskan hati, kita menyapa Tuhan juga enggak. Langsung pergi kerja, langsung bekerja. Orang Kristen yang hubungannya baik-baik saja dengan Allah, kelihatan di mana? Di pagi hari. Jikalau pagi hari kita datang terlebih dahulu ke hadapan Tuhan, artinya kita tidak seperti Kain yang pergi dari hadirat Allah. Mungkin ada anak-anak muda di sini, begitu mendengar hadirat Allah, dalam pemikirannya itu adalah satu menikmati lagu-lagu pujian gitu ya. Nanti kita lihat ya. Di kota buatan Kain ini ada juga musik. Tapi nanti ya. Nah, kenapa hubungan kita rusak dengan Allah? Kenapa? Satu, akibatnya apa? Tidak, sama-sama coba. Tidak bersandar kepada darah Tuhan untuk apa? Ketika Kain belum pergi meninggalkan Tuhan, Kain mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Habel mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Mereka masih ada di hadirat Allah. Kain belum pergi. Tetapi Habel mengikuti jejak orang tuanya. Orang tuanya ketika jatuh ke dalam dosa mengenakan pakaian dari kulit binatang. Kulit binatang bisa menjadi pakaian penutup, artinya apa? Ada pencucuran darah. Gak mungkin pakaian dari kulit binatang
tanpa menghasilkan cucuran darah. Habel mengerti ini sehingga Habel mempersembahkan kurban yang memiliki darah. Tetapi Kain, karena ada pengetahuan yang baik dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu, Kain jadi punya pengetahuan yang baik dan jahat. Kain tidak mempersembahkan tumbuh-tumbuhan yang busuk, tidak. Tidak ada tertulis seperti itu. Kain ingin mempersembahkan kepada Allah, pasti kasih yang terbaik, tetapi kurban yang dipersembahkan oleh Kain tidak mengandung darah. Ini akibat pertama. Ya. Kain tidak mau bertobat ketika Tuhan bertanya, "Kenapa mukamu muram? Kenapa hatimu panas?" Teks aslinya, kalau persembahanmu baik, pasti akan diterima, kata Tuhan. Tetapi Kain tidak bertobat, tidak mau mengaku perlu darah. Dia malah berencana membunuh adiknya. Dia bunuh, lihat, dosa berkembang akibat tidak menggunakan darah ketika kita jatuh ke dalam dosa. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita tidak segera memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, bahaya dosa berkelanjutan makin parah. Jadi saudara-saudari, ketika kita jatuh ke dalam dosa, akui, Tuhan, aku berdosa. Aku perlu darah anak domba membasuh aku. Inilah cara untuk kita tidak pergi dari hadirat Allah. Inilah cara agar kita tetap bisa bersandar kepada Allah. Gunakan darahnya. Jangan seperti Kain yang menggunakan idenya sendiri. Yang kedua apa? Tidak merasa perlu mengaku dosa. Setelah membunuh, Allah bertanya, "Hai Kain, di mana adikmu?" Kain berkata apa? "Aku tidak tahu." Ketika kita jatuh ke dalam dosa, akui. Karena di sini kan ada hati nurani. Merasa bersalah, akui. Jangan mengeraskan hati, jangan membela diri. Itulah caranya supaya kita tidak pergi. Ya, tidak pergi dari hadirat Tuhan. Kalau kita pergi dari hadirat Tuhan, jatuh ke dunia. Jatuh ke dunia. Nah, ini soal Kain, ya. Nah, ketika Kain pergi mendirikan satu kota, dia menamai kota itu dengan nama anaknya, Henok. Artinya apa? Artinya dia mengasihi kota itu seperti dia mengasihi anaknya. Oh, Tuhan Yesus, memang kalau orang-orang sudah mengasihi dunia, wah susah. Mau diajak ke Tuhan susah, karena seperti anak. Makanya janganlah kamu mengasihi dunia, kata firman Tuhan, saudara-saudari. Ya, ayat terutama yang sedang kita bahas memang ayat ini. Ya, lalu Kain pergi dari hadirat Tuhan. Kemudian Kain mendirikan kota. Ini adalah awal mula terbentuknya dunia buatan iblis. Ini yang diperlihatkan oleh kitab Kejadian. Kain menamai kota itu dengan nama anaknya Henok. Di dalam Alkitab, setiap kata mengandung maknanya. Kenapa tidak dikasih nama yang lain? Kenapa Henok? Karena arti kata Henok adalah memprakarsai. Kain memang paling jago kalau urusan memprakarsai. Tuhan ingin kurban berdarah, dia memprakarsai pakai kurban tanaman, ya. Lalu dia pergi dari Allah, memprakarsai sebuah kota. Kota itu adalah hasil inisiatif, ide, ciptaan manusia. Ini kata Henok.
memprakarsai atau menginisiatifkan sesuatu. Sebelum Kain meninggalkan hadirat Allah di Taman Eden, segala sesuatu keperluan manusia. Keperluan manusia itu bisa tercakup 3 hal ini, perlindungan, keperluan hidup, dan hiburan. Ini 3 kebutuhan manusia. Ya, perlindungan, keperluan hidup ini tuh sandang, pangan, papan. Tambah lagi transportasi. Itu di keperluan hidup. Ini 3 ini, ya. Allah mencukupkan kebutuhan manusia di Taman Eden. Manusia hanya perlu apa? Menggarap tanah, bukan untuk supaya bisa mengumpulkan makanan. Menggarap tanah, kalau kita nanti pelajari, itu satu pelatihan yang Allah berikan kepada manusia. Tetapi yang menjamin kebutuhannya Allah. Perlindungan, keperluan hidup, dan hiburan. Itu semua kita perlukan. Di Taman Eden kebutuhan ini diprakarsai oleh Allah. Ya. Ketika manusia meninggalkan hadirat Allah, hasilnya tuh ada perasaan takut atau apa? Khawatir. Saudara-saudari, ketika kalian khawatir, tanda-tandanya mungkin kita sedang meninggalkan hadirat Allah. Karena hadirat Allah tuh atmosfernya itu damai sejahtera. Ketika kita sedang khawatir, artinya kita mungkin sedang meninggalkan hadirat Allah. Karena khawatir ini, perasaan takut ini memaksa manusia untuk apa? Memprakarsai suatu sistem. Sistem buatannya sendiri. Sebetulnya sistem ini diprakarsai oleh iblis. Ya. Bagi apa? Bagi perlindungan, keperluan hidup, dan hiburan. Ya. Jadi perasaan takut ini, coba baca ayatnya. Aku tersembunyi dari hadapanmu. Ini ketika si Kain sudah membunuh adiknya. Tuhan sudah bertanya, di mana adikmu? Kain tidak mengakui dosanya, dia tidak mau menggunakan darah, tidak mengaku dosanya. Dia malah mikirin dirinya sendiri. Oh, sekarang aku tersembunyi dari hadapanmu. Ketika kita tersembunyi, memang perasaan takut muncul. Lihat, Kain lagi ketakutan di sini. Maka siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Ada ketakutan. Karena dia tidak mau memperbaiki hubungannya dengan Allah, hasilnya takut, khawatir, cemas. Saudara-saudari, ini apakah kita mengalami ini semua? Ketika kita mengalami ini, datang kepada Allah, akui dosa-dosa kita. Kembali ke hadirat Allah. Sukacita, damai sejahtera akan kembali menguasai kita. Tetapi Kain tidak. Dia takut. Ya, seorang pembunuh takut dibunuh. Ya. Seorang pencuri takut barang-barangnya dicuri. Itu sudah biasa. Orang melakukan kejahatan apa, dia akan takut orang lain melakukan kejahatan itu. Penuh dengan ketakutan. Sehingga apa? Sehingga dia perlu perlindungan. Hanya Kain tidak datang ke hadapan Allah untuk dilindungi oleh Allah, dia malah bikin kota. Di zaman kuno, kota itu identik dengan perlindungan. Karena di kota itu ada bentengnya. Jadi Kain mendirikan kota itu artinya dia ketakutan dan berusaha mendirikan perlindungan, sistem perlindungan buatan manusia yang dalangnya sebetulnya musuh Allah. Ya. Jadi lihat perasaan takut ini, ya, itu karena Kain pergi dari hadirat Tuhan, mendirikan satu kota. Jadi perasaan takut ini adalah dasar pembentukan kota. Hari ini
Dunia terbentuk karena perasaan khawatir. Muncullah dunia. Ya. Jadi kita harus sangat terkesan. Yang tertera di sini ini rangkuman dari yang tadi kita bicarakan. Ini rangkumannya. Ini akan saya tayangkan terus, ya. Perasaan takut adalah dasar pembentukan dunia. Ingat, di mana ada rasa takut, di sana ada dunia. Ada sistem perlindungan buatan dunia. Ada sistem untuk memenuhi keperluan hidup dan hiburan. Itu semua karena Kain pergi meninggalkan hadirat Allah. Saudara-saudari, jangan pergi meninggalkan hadirat Allah. Hadirat Allah ada di pagi hari dan ada dalam penghidupan gereja. Jangan keluar dari sana. Setiap pagi kita menghampiri hadirat Allah. Penghidupan gereja adalah penghidupan di mana kita menikmati hadirat Allah. Nah, sekarang saya ingin melanjutkan. Ada apa di kota itu? Di kota buatan Kain itu ada apa? Ingat, ini tuh benih-benih kitab Kejadian, ya. Ini benih kebenaran seluruh Alkitab. Yang sedang kita soroti ini adalah pembentukan dunia. Itu ada di kitab Kejadian. Dengan mengenal ini kita tahu, oh, dunia itu ternyata bukan diskotik, bukan tempat pelacuran. Nanti kita akan lihat, umumnya orang Kristen mendengar kata dunia itu pasti yang jahat-jahat, ya. Bukan, itu dosa, itu bukan dunia. Kemabukan, pelacuran, pencurian, pembunuhan, perampokan, itu bukan dunia, itu dosa. Yang sedang kita bicarakan hari ini itu adalah dunia. Kita lihat, ya. Dikatakan Kain bersetubuh dengan istrinya, lalu mengandunglah perempuan itu. Lalu lahir Henok, Irad, Mehuyael, Lamek, ya. Lamek ini istrinya 2, ya. Mulai di sini poligami itu di sini, ya. Istrinya namanya Ada. Ada itu artinya pesolek, ya. Kecantikan, mempercantik diri, itu semua benih-benihnya ada di sini. Hanya bukan itu yang sedang saya bahas. Nah, Yabal dialah yang menjadi bapak orang yang memelihara ternak. Adiknya ialah Yubal, dialah yang menjadi bapak semua orang yang memainkan apa? Kecapi dan suling. Tubal Kain, bapak semua tembaga dan tukang besi. Ada 3 di sini. Ternak, kecapi dan suling, tembaga dan tukang besi yang saya cetak tebal, ya. Kita lihat satu persatu. Memelihara ternak ini menggambarkan perkara mata pencaharian. Ingat, ya, kota ini terbentuk setelah Kain meninggalkan Allah. Ingat, artinya di kota ini adalah satu kebudayaan tanpa Allah. Satu kehidupan tanpa Allah. Karena kota ini terbentuk ketika Kain pergi meninggalkan Allah. Jadi ketika mereka berternak itu dengan sistem dunia, bukan sistem pemeliharaan Allah. Ingat ini. Itu yang ingin diperlihatkan malam hari ini. Ya, ini menggambarkan apa? Mata pencaharian manusia di dalam sistem dunia. Yang digambarkan oleh kota Kain ini. Ya, dalam dunia buatan iblis, mata pencaharian merupakan aspek utama dari kehidupan. Betul nggak? Kalau sudah menyangkut mata pencaharian, tidak ada yang bisa menggoyahkan. Sorry, urusan Tuhan nanti kalau saya udah santai, udah makmur, boleh. Siapa yang mengganggu mata pencaharianku? Tidak bisa. Aspek utama. Inilah dunia. Mata pencaharian dosa enggak? Dosa enggak? Tetapi barang siapa mengasihi dunia, dia menjadikan dirinya musuh Allah. Seharusnya mata pencaharian itu adalah pemeliharaan Allah.
Bukan di kota Kain, tetapi di Taman Eden. Di mana Taman Eden hari ini dalam penghidupan gereja? Nanti kita akan lihat, oh kalau gitu kita nggak perlu mata pencaharian. Enggak, nanti kita lihat. Ya, kecapi dan suling. Ya, Yubal menciptakan kecapi dan suling. Nama Yubal berarti apa? Bersukaria dengan meriah atau musik. Nah ini tadi kan, anak-anak muda seringkali merasakan hadirat Allah tuh kalau nikmati musik. Musik apa dulu ya? Hati-hati, karena ini pun sistem daripada hiburan dunia. Musik adalah semacam hiburan yang membuat orang senang. Karena hubungan manusia dengan Allah telah rusak. Nah ini, manusia kehilangan Allah sebagai sukacitanya. Berapa banyak di antara kita yang berkata, Allah lah penghiburanku. Berapa banyak? Jikalau Allah adalah penghiburan kita, entah rumah kita jelek, rumah kita bagus, sama saja. Allah penghiburan kita. Allah yang tinggal di dalam kita. Dialah sukacita kita. Entah kita sedang sakit, sedang sehat, gak ada masalah. Sebab Allah penghiburan kita. Banyak orang minta Tuhan sembuhkan saya supaya bisa jalan-jalan ke mall. Cari hiburannya di dunia. Sembuhkan saya Tuhan supaya bisa menikmati dunia. Makanya Tuhan gak sembuhkan. Ya. Mengapa orang Kristen butuh penghiburan? Karena hubungan mereka dengan Allah rusak. Jikalau hubungan kita dengan Allah rusak, artinya kita tidak bersandar kepada Allah. Pasti kita bersandar kepada dunia. Pasti. Nggak ada tempat yang netral. Kenapa butuh hiburan? Karena mereka tidak mempunyai Allah sebagai sukacita. Kalau Allah sebagai pemelihara, iyalah ya. Allah pelihara mata pencaharian. Nggak mungkin kan orang Kristen kelaparan. Kalau Allah sebagai penyembuh, ya sekali-sekali menikmati Allah sembuhkan. Allah sebagai pemberi jalan keluar, ya seringkali masalah kita udah di jalan buntu, Allah tolong. Tetapi berapa banyak orang Kristen yang memiliki Allah sebagai sukacita, sebagai hiburan. Saudara kita menulis buku bahwa hiburan itu kalau kita punya anak-anak kecil, ya kita temenin mereka berhibur ya. Hiburan itu sifatnya selingan. Ya, saudara, ada saudara kita yang berbobot, hiburannya apa? Ya, di rumahnya piara kelinci. Ya, itu hiburannya. Jadi kita capek-capek, cukup selingan supaya nggak penat gitu ya. Prinsipnya selingan. Kalau hiburan itu sebetulnya Allah sebetulnya. Itu hanya selingan supaya kan otak jasmani kita ini juga nggak bisa diforsir ya. Perlu ada selingan. Tetapi hiburan adalah Allah. Kemudian di sini apa? Ada tubal kain, tembaga, dan tukang besi. Untuk apa ini? Untuk senjata. Apa? Untuk perlindungan. Lihat, di kota Kain, mata pencaharian menjadi nomor satu. Tanpa Allah. Hiburan tanpa Allah. Sehingga butuh senjata untuk melindungi diri sendiri. Ya, tadinya Allah adalah perlindungan, pemelihara, keperluan hidup, dan penghiburan bagi manusia. Bagi manusia di Taman Eden, Allah itulah segala-galanya. Di Taman Eden manusia menggarap tanah bukan karena kekhawatiran. Ingat, Kain membangun kota karena perasaan takut. Lalu dia membangun satu sistem mata pencaharian karena rasa takut. Saudara-saudari, bekerja itu karena rasa takut atau karena khawatir? Kalau kita bekerja karena khawatir, wah aku harus bekerja, kalau enggak gimana ini, kalau enggak gimana, aja aku harus rajin bekerja. Wah dari luar kelihatannya rajin, padahal dia bukan sedang rajin, sedang khawatir.
itulah termakan oleh sistem dunia. Lihat, nggak ada hubungannya sama dosa. Di Taman Eden manusia menggarap tanah bukan karena kekhawatiran, melainkan untuk sesuatu pelatihan. Tetapi ketika hubungan manusia dengan Allah rusak, manusia memasuki satu alam dunia yang penuh kekhawatiran. Yang mendesak manusia untuk memprakarsai perlindungan, pemelihara, keperluan hidup bagi diri mereka sendiri. Ketika kita sedang khawatir, larinya kemana? Apakah kita telepon manusia kanan kiri? Apakah kita datang kepada orang-orang yang kita harapkan pertolongannya? Atau kita datang ke hadapan Tuhan dan katakan terserah Tuhan. Saudara-saudari, kekhawatiran adalah motor penggerak roda dunia. Hari ini orang-orang begitu rajin, begitu sibuk di kota-kota besar, sebetulnya yang menggerakkan mereka apa? Kekhawatiran. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman. Berapa sering kita dengar firman, itulah kita. Lalu apa? Kekhawatiran dunia, ini sistem. Kekhawatiran ini kekhawatiran dunia. Menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Berapa banyak kita menjadi orang Kristen? Sudahkah mendapatkan jiwa 1, 2? Ya, seluruh dunia terlibat dalam kekhawatiran. Karena dunia adalah alam kekhawatiran. Kekhawatiran itu roda gigi yang membuat dunia berputar. Bila tidak ada kekhawatiran tentang kehidupan, tidak ada seorang pun di dunia yang akan berbuat apa-apa, semuanya akan jadi malas. Ini di dunia ya. Kalau tidak punya rasa khawatir, pasti jadi malas kalau orang dunia itu. Apa yang membuat orang dunia rajin? Kekhawatiran. Itulah dunia. Inilah sistem dunia, sistem kekhawatiran yang dirancang oleh penguasa dunia. Ya, orang dunia hidup di dalam sistem kekhawatiran dunia. Sama seperti kita menghirup oksigen ini ya. Kalau kita berada di dalam dunia seperti Kain meninggalkan hadirat Allah, pasti masuk ke dunia, mendirikan kota. Langsung kita akan menghirup kekhawatiran. Langsung kekhawatiran akan menguasai hati kita. Itulah atmosfernya. Ya, yang membuat mereka selalu dipenuhi dengan kekhawatiran dan tercengkram dengan segala macam kerisauan. Apakah ini kita? Apakah ini kita? Entah yang pelayanan, yang bisnis, sama. Sering khawatir. Nggak ada sukacita. Senantiasa takut sewaktu-waktu kehilangan pekerjaan, bayangan-bayangan seperti itu ya. Kesulitan-kesulitan dengan atasan mereka. Apakah ini kita? Kalau ini kita, saudara-saudari datang ke hadapan Tuhan, kembali ke hadirat Tuhan, cari Tuhan. Kapan? Bangun pagi-pagi. Cari dia. Cari juga saudara-saudari. Berdoa, berdua, bertiga. Cari Tuhan. Jadi ya, hanya itu? Enggak, nanti kita akan lihat. Orang Kristen gak mungkin jadi orang malas. Ya. Orang-orang Kristen yang mengalami hal serupa, hidup di atmosfer yang sama. Terjebak di dalam sistem kekhawatiran dunia. Orang Kristen yang tidak terjebak di dalam dunia, bekerja, mencari nafkah, menempuh pendidikan di sekolah, hingga perguruan tinggi, bukan untuk kekhawatiran. Melainkan untuk apa? Kewajiban. Itu semua kewajiban, bedakan. Kewajiban dan kekhawatiran, itu dua hal yang berbeda. Kita wajib bekerja, wajib belajar sampai perguruan tinggi, minta Tuhan beri. Tetapi kita bekerja bukan karena digerakkan oleh roda kekhawatiran. Kita menuntut ilmu sekolah bukan digerakkan oleh roda kekhawatiran.
melakukan kewajiban mereka adalah benar dan perlu, tetapi melakukannya dengan kekhawatiran itulah duniawi. Itulah duniawi. Selama ini duniawi itu kita pikir apa? Ya ke diskotik lah, mabuk-mabukan lah, menipu, itu ya. Itu dosa, itu bukan dunia. Dunia lebih luas, ya memang di dalam dunia ada dosa. Tetapi dunia lebih luas, lebih halus, kadang-kadang indah, baik, tidak berdosa, dan bermoral. Tetapi kalau yang menggerakkan itu adalah kekhawatiran, artinya kita sedang terjebak di dalam sistem iblis. Karena iblis itu hayat kekhawatiran. Orang Kristen yang tidak terjebak di dalam dunia buatan musuh hidup di luar alam kekhawatiran. Di mana dia hidup? Kerajaan Allah itu ada di bumi, karena ayat di sini sedang berbicara tentang kehidupan gereja. Paulus sedang berbicara tentang kehidupan gereja. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan atau minuman, ini konteksnya soal gereja. Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Inilah kerajaan Allah di bumi. Janganlah kerajinanmu kendor. Lihat, firman Allah tidak menyuruh kita malas. Tetapi kita jangan rajin karena kekhawatiran. Kita harus rajin karena rohmu menyala. Sebetulnya solusinya ini hanya malam hari ini, nggak bisa terlalu banyak mengupas solusinya. Makanya setelah ini ada form dibagikan saudara-saudari yang mau ikut terus pendalaman Alkitab. Bagaimana supaya roh kita bisa menyala-nyala, isi form itu ya. Malam hari ini saya hanya ingin menyajikan dunia itu seperti apa. Gitu. Tetapi kalau roh kita menyala-nyala, kita akan melayani Tuhan dan kita akan menjadi rajin. Janganlah kerajinanmu kendor. Ini adalah firman Allah, tidak disuruh malas, disuruh rajin. Cuman bedanya orang Kristen itu apa? Orang dunia rajin karena khawatir, orang Kristen rajin karena roh menyala-nyala. Bagaimana caranya agar kita roh menyala-nyala? Ini perlu banyak-banyak kita belajar. Makanya disediakan nanti pertemuan-pertemuan berikutnya. Semoga saudara-saudari berdoa, Tuhan lepaskan aku dari kekhawatiran. Lepaskan aku. Jawabannya, belajar, berlatih. Di mana? Di gereja. Bukan di dalam pelatihan-pelatihan yang psikologis sifatnya. Di dalam gereja. Belajar di dalam gereja. Umat Israel harus bekerja, menggarap tanah, menabur benih, mengairi dan menuai. Kita juga sama, harus bekerja ya. Inilah kewajiban ya. Tetapi ya, setelah menabur, mengairi, menuai, hasil kan terserah Allah. Betul enggak? Bukan kita yang menentukan hasil. Siapa petani yang bisa berkata, pasti aku sudah menabur, aku sudah mengairi, pasti aku sukses? Siapa? Alam nggak bisa. Allah yang menentukan. Nggak bisa. Saudara-saudari udah rajin. Bocor ke rumah sakit. Ditipu orang. Hah? Nggak bisa. Itulah bedanya kerajinan kita dengan kerajinan orang dunia. Kerajinan orang dunia itu apa? Karena khawatir. Sehingga karena khawatir sulit memberi, sulit untuk berbagi. Karena khawatir jadi pengen barang-barang ini, pengen barang-barang itu. Semua karena khawatir. Tetapi kita tidak. Kita tidak khawatir. Saatnya kita harus memberi, mempersembahkan harta, kita persembahkan. Ya, ini kenapa? Karena roh, kekuatan kita ada di dalam roh.
Jadi hasil itu tergantung Allah, ya. Kewajiban kita ialah bekerja tanpa kekhawatiran. Mereka, ya, kita hanya semata-mata melakukan apa saja yang diperintahkan Allah. Ya, perintah Tuhan adalah apa? Apa? Mengumpulkan harta di surga. Memberi benda materi kepada orang miskin, memperhatikan kaum beriman yang kekurangan. Ini semua praktek-praktek mengumpulkan harta di surga. Kata Yesus, berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau apa? Akan beroleh harta di surga. Kumpulkan harta di surga. Ya. Karena di mana hartamu berada, di situ pula hatimu. Orang Kristen sejati, ya, deposit di surga. Kenapa penting? Ya, karena kalau harta kita di surga, hati kita juga di surga. Ketika Tuhan datang, judulnya apa di sini? Berlatih bersandar Tuhan menjelang kedatangan Tuhan. Ketika Tuhan datang, dia hanya akan menjemput yang hatinya sudah di surga. Oh, jadi orang-orang Kristen nggak dijemput masuk neraka? Enggak masuk neraka. Nah, inilah perlunya pendalaman Alkitab, ya. Keselamatan itu kekal. Tetapi ketika Tuhan datang, hanya orang-orang yang hatinya di surga saja yang dijemput. Kenapa hatinya di surga? Hartanya di sana. Tapi kalau hartanya di bumi ya kayak istri Lot. Betul enggak? Hartanya ada di Sodom. Dijemput nih sama malaikat. Hartanya di Sodom. Ketika Tuhan menjemput juga kita berat deposito, tanah kita, rumah, mobil di sini semua. Tetapi kalau kita mengumpulkan harta di surga, hati kita di sana. Tuhan datang, kita dijemput. Yuk pulang. Amin. Ya, jadi orang Kristen sejati mengirim harta mereka ke surga, sehingga hati mereka juga berada di surga. Hanya yang hatinya berada di surga yang akan pergi ke sana. Karena itu simpanlah hartamu di sana. Supaya hatimu juga di sana. Semuanya ini penyebabnya ini satu dunia tuh. Apa? Kain pergi dari hadirat Tuhan. Saudara-saudari, jangan pergi dari hadirat Tuhan, ya. Tuhan, aku tetap mau bersatu dengan dirimu. Ini doa yang sangat baik. Tuhan, sekarang aku mau keluar rumah, mau bekerja. Tolong aku Tuhan, aku mau bersatu dengan dirimu. Sama-sama katakan, Tuhan, aku mau bersatu dengan dirimu. Sama-sama, Tuhan, aku mau bersatu dengan dirimu. Tuhan, aku ingin bersatu dengan dirimu. Doakan ini terus. Aku perlu dirimu, jangan tinggalkan aku. Aku perlu hadiratmu. Jadi hadirat Tuhan itu bukan kita menikmati musik, bukan. Hadirat Tuhan itu adalah kita bersatu dengan Dia di dalam roh. Apa maksudnya di dalam roh? Nah, itu perlu pendalaman Alkitab. Ada prakteknya, ada teladannya. Hasilnya nikmati saja nanti. Damai, sejahtera, dan sukacita. Di sini kita semua diajarkan seperti itu. Kita tidak diajarkan bagaimana caranya jadi kaya, jadi jutawan, miliarder, bukan itu yang diajarkan di sini. Yang diajarkan di sini adalah sukacita, damai sejahtera oleh Roh Kudus. Ketika kita pergi dari hadirat Allah, pasti kita mendirikan kota. Pasti kita akan lari ke dunia. Berlatih sandar Tuhan, ya. Waktu tengah malam terdengar orang berseru, mempelai datang. Haleluya. Kita sudah terbiasa bersandar Tuhan. Amin. Baik saudara-saudari, sedemikian firman Tuhan. Jadi bagaimana caranya? Ya tadi sudah sering disinggung pagi-pagi hari.
sementara itu dulu. Datang ke hadapan Tuhan dengan hati yang murni. Jangan meninggalkan hidup gereja. Kalau diajak berdoa berdua, bertiga, ayo siap. Semuanya latihan itu. Nanti pertemuan-pertemuan berikutnya kita semakin jelas. Amin. Kita kidungkan kidung yang kedua tadi. Ya, sebelum nanti saudara kita memimpin kita di dalam doa. Yang kedua tadi kidung biar. Itu kidung berapa ya? Amin. Kidung 297. Oh Tuhan Yesus, jadikan kidung ini doa kita ya. Amin. Iman makin penuh, ingatkan beritamu, aku terharu dalam asuhanmu. Ku makin bait satu, biar ku makin mesra surga Tuhanku. Hati makin gairah, Iman makin penuh, ingatkan deritamu, aku terharu dalam asuhanmu. Ku makin patuh, mohon Tuhan tiap hari beri tenaga jagaku, biar ku di jalan sempit memuaskan hatimu. Amin. Amin. Selamat malam, shalom, saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian. Di sini ada beberapa saudara-saudara, ada dari Ketua API, ya, ada dari, dan mungkin saudara-saudara yang lain ada dari Banjaran. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih, beban kita malam hari ini adalah kita semua mau disegarkan, agar kita tidak terhanyut dengan betapa derasnya arus dunia. Arus dunia ini tidak terasa menghanyut kita, membawa kita sehingga kita tidak lagi bersandar kepada Tuhan. Tetapi kita tidak sadar, kita semakin hari semakin bersandar kepada dunia dan sistemnya. Kita tidak sadar kalau kita punya deposito, wah kita penuh sukacita, kita tenang, kita juga tidak ada khawatir. Ya, tetapi tiba-tiba depositonya tidak ada, kita penuh dengan kekhawatiran. Saudari, ini real, saudari. Ini memang apa adanya. Bahkan di luar itu kita melihat juga sebelum pandemi banyak sekali para investor baik di forex, di saham ataupun di apapun yang menanamkan investasinya begitu luar biasa. Tapi klik sebentar saja tiba-tiba hangus semua. Luar biasa, saudari. Ya. Mudah sekali sandaran-sandaran secara alamiah manusia kita ini diputar balikan. Artinya, saudari, sandaran kita itu adalah tidak sejati. Tetapi kalau kita mengambil Allah kita, Tuhan kita sebagai sandaran kita, maka
ini adalah sandaran yang sejati. Sandaran yang kuat, yang kekal, yang tidak tergoyahkan. Banyak kita melihat orang-orang yang pandangan kita, kalau seseorang itu ada mobilnya, ada perusahaannya, ada ininya, ada itunya, semuanya ada, penuh dengan sukacita. Itu pandangan kita manusia. Tetapi belum tentu juga ada damai sejahtera dan sukacita di atas mereka. Cukup banyak ya orang-orang yang boleh dikatakan memiliki kemampuan ekonomi yang cukup, itu malah bunuh diri. Karena hal-hal yang mungkin tidak terpikirkan oleh kita. Bahkan karena anaknya tidak sukses, maka orang tuanya kecewa. Suami ada masalah, istrinya langsung kecewa. Kenapa, saudari, Bapak Ibu sekalian? Karena mereka masih bersandar kepada hal-hal yang di luar Tuhan. Untuk itulah kami gereja di Cimahi ya mendorong kita semua, menyegarkan kita semua. Ayo bersama-sama kita berlatih bersandar kepada Tuhan. Karena hanya melalui kita berlatih bersandar kepada Tuhan, dialah sandaran kita yang sejati. Inilah hidup orang Kristen, Bapak Ibu. Ya. Hidup orang Kristen adalah senantiasa bersandar kepada Tuhan. Semoga melalui malam ini kita semua mendapatkan kesegaran. Kita semua kembali dipulihkan, diingatkan. Ya, hati kita mungkin yang banyak kekhawatiran, mulai ayo kita kembali bersandar kepada Tuhan. Ya, semoga melalui seminar malam ini kita semua disegarkan, kita semua memiliki jalan keluar atas setiap masalah kekhawatiran kita. Ya, kita pun membuka, kita ada beberapa sesi setiap waktu di Cimahi, itu pendalaman Alkitab, atau kita mengupas kebenaran, itu di setiap hari Senin. Ya, kita ada sesinya, barangkali Bapak Ibu ada waktu, boleh ikut, ataupun karena Bapak Ibu sangat padat, maka tidak bisa datang, maka kami bisa juga akan meluangkan waktu untuk bisa datang kepada Bapak Ibu, saudara sekalian, untuk bisa berdoa atau menguatkan Bapak Ibu sekalian. Ya, demikian. Saudari, kami kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih, Tuhan berkati. Puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Berhubung dengan waktu, Bapak Ibu saudari sekalian, kami memohon maaf jika waktunya agak mundur, ya. Tapi untuk pertanyaan yang masuk dan belum terjawab, seperti tadi yang disampaikan oleh saudara kita, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang damba untuk bisa berbagian di dalam pendalaman Alkitab atau penuntutan kebenaran. Seperti yang tadi sudah disampaikan, gereja di Cimahi memiliki satu tatap muka, ya, satu sidang penuntutan kebenaran. Dan jika Bapak Ibu berkenan hadir, seperti tadi dikatakan ada di hari Senin, ya, untuk waktu nanti akan diberitahukan pukul berapa.
ataupun Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang hari ini damba tapi tidak memiliki waktu untuk hadir, bisa menginformasikan juga ya, melalui tadi form ataupun kertas bahwa Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian memiliki minat untuk berbagian di dalam pendalaman Alkitab. Ya. Jadi sekali lagi, setiap form tadi yang sudah diberikan, tolong untuk diisi. Ya. Diisi, setelah diisi, berikan kepada saudara-saudari yang melayani, sehingga kita, pihak dari gereja, bisa mendata dan juga bisa mengaturkan sesuai dengan waktu yang sudah diisi, sesuai dengan form yang sudah diisi juga. Ya. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, untuk mempersingkat waktu, sebelum kita tutup acara malam ini, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menutup seminar malam hari ini dengan doa. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, kita berlatih untuk menyeru nama Tuhan. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan. Tuhan Yesus, bahwa kami semua menjadi orang Kristen yang berlatih untuk bersandar terhadap diri Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami menjadi orang Kristen yang terbawa arus duniawi. Tapi biarlah firman-Mu malam hari ini Tuhan, kembali mengingatkan kami, kembali membuat kami berpaling kepada Tuhan, bahwa kami perlu diselamatkan. Tuhan Yesus, terus latih kami Tuhan, terus bersandar kepada diri Tuhan. Tuhan, Dikau adalah Allah yang hidup, Allah yang sudah tinggal di dalam kami. Berbicaralah Tuhan di atas diri kami masing-masing, sehingga kami melalui berita malam ini kembali dapat bertobat dan meminta ampun kepadamu Tuhan, sehingga kami boleh diselamatkan Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk malam hari ini, Dikau masih membelas kasihani kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Sidang atau seminar kita tutup sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Tolong form yang sudah ditulis bisa diberikan kepada saudara-saudari yang melayani. Puji Tuhan. Amin.